Allah. Baik, Bapak Ibu, Ustadz kan hari pertama saya bergabung di Dompet Duafa itu disambut sama senior-senior saya dengan ada yang mengucapkan kalimat kayak gini. Selamat datang Diani di hutan perjuangan. Hah? Hutan perjuangan. Guru pertama fundraising saya itu namanya Mbak Sulis Tikomah. Ini pahala jariah buat Mbak Sulis juga. Diani bersabar berjuang ya. Ini kursinya 1/2 sama saya. Jadi kantor itu walaupun udah 13 tahun berdiri, lembaga zakat swasta terbaik di Indonesia, yang pada saat saya gabung lagi merger sama Basnas, lagi join gitu lah ya, join operation sama Basnas, menghasilkan pada saat itu udah sekitar 40 miliar per tahun, tapi kursinya 1/2. Sesederhana itu. Dimana kantor perjuangan ini bagi saya nggak peduli mau ada fasilitas nggak fasilitas, gas terus buat berjuang bantu umat dengan amanah dan profesional. Jadi saya terdidik di lembaga yang nggak manjain kita fasilitas. Saya mau duduk ngariung di mana aja kalau ini bebas gitu. Tapi saya dibongkar mindsetnya. Diani, kamu Mbak ajarin 2 kali cara presentasi ya. Setelah itu lepas sendiri ya ke hutan belantara Sudirman, Tamrin, Kuningan alias Jakarta Selatan. Ada yang rutin ke Jaksel, anak Jaksel gitu ya ceritanya. Saya bukan anak Jaksel, saya anak Tangsel ya. Saya kota-kota penyangganya Jakarta. KTP saya KTP Tangsel maksudnya. Awalnya saya deg-degan gitu ya. Per kepala tuh ditarget 2,5 miliar. Di Dompet Duafa waktu itu gitu. Nah, Mbak Sulis membagi ke tim. Deg-degan karena lulus D3 farmasi, walaupun di kampus ada pengalaman nyari dana buat kegiatan kampus, alhamdulillah surplus sampai 32 juta surplusnya di FIMPA UI pada saat itu. Berlanjut di Dompet Duafa agak tegang karena belum ngerti zakat waktu itu. Tapi diajarin sama Dompet Duafa beragam pelatihan, dicontohin sama mentor senior, dikasih teladan, nyari dana miliaran, cukup naik angkot, Kopaja, Metro Mini, jalan kaki, nggak ada ojek, becek, misalnya gitu, dijalanin. Pengalaman tahun pertama baru berhasil 800 juta. Kenapa? Karena orang tua saya belum ridho saya jadi fundraiser. Lulus farmasi, kok kerja di yayasan, gaji nggak seberapa. Ya, orang tua saya dulu protes, dan itu wajar. Ya, saya mah nggak berani ngelawan, saya diem aja, nangis aja ya. Di saat saya mau berhenti jadi fundraiser di tahun pertama itu, karena orang tua nggak ridho kan. Saya sebelum kerja di DD itu sempat kerja di Dekanat FMIPA UI. Di bawahnya manajer pendidikan. Saya digaji pada saat itu 2,5 sampai 4 juta. 18 tahun lalu. Gaji segitu gede banget. Buat lulusan D3, masih single. Tapi kemudian ditawarin jadi relawan Dompet Duafa. Akhirnya saya gabung jadi relawan Dompet Duafa dan sampai sekarang deh. Walaupun sekarang udah nggak di Dompet Duafa ya, udah lama. Pada saat mau berhenti jadi fundraiser, Allah kasih lintasan pikiran. Allah kasih lintasan pikiran di mana saya teringat pernah survei ke Parung Panjang Bogor. Jadi ingat banget tuh waktu itu lagi ke gedung-gedung mewah Sudirman, Tamrin, Kuningan, Jakarta Selatan ya, nyari dananya kan ke perkantoran saya tuh. Silakan, selamat datang. Oke. Saya berdiri aja ya, siap. Jadi saat mau berhenti jadi fundraiser, Allah kasih ingatan. Saya pernah survei ke Parung Panjang. Ada anak umur 7 tahun, saya bertemu, dianterin relawan namanya Bu Un. Anak umur 7 tahun itu kena HIV. Saya nanya ke Bu Un, Ibu ini ibunya kemana? Ibunya udah meninggal kena HIV juga. Bapaknya mana? Bapaknya supir truk kabur. Di situ saya tertampar ya. Maksudnya gini, saya sering lihat berita-berita yang berat tentang kondisi negeri ini ya. Dan saya malu sebagai anak kampus yang lulusan katanya kampus istilahnya dengan menyandang nama Indonesia, tapi kiprahnya buat masyarakat Depok ke Bogor tuh nggak terlalu jauh gitu. Saya rasa masih minim waktu itu peran kampus buat daerah sekitar. Jadi di Parung Panjang tuh lazim ya, orang tua buruh tani, buruh serabutan, itu kalau nggak punya uang, minjem uang ke supir truk,
Terus kalau nggak bisa bayar utang, anak ya buat bayar utang. Nauzubillah tuh, nauzubillah. Jadi menjual anak demi bayar utang. Nah, itu cuma berapa? 2 juta. Belum lama ada kasus mengerikan juga di Depok ya. Seorang ibu menjual anak 6 juta ke WNA. Nauzubillah. Jadi kondisi negeri ini udah darurat banget sebenarnya. Ya. Di situ saya kayak mikir. Jadi di saat mau berhenti jadi fundraiser, keingetan cerita anak itu kayak, ya Allah, kalau emang Engkau menghendaki profesi fundraiser ini seumur hidup untuk hamba, tolong kuatin hamba. Tolong lembutkan hati orang tua hamba biar beliau-beliau ridho hamba jadi fundraiser. Hamba belum punya harta buat didistribusikan. Cuma punya tenaga dan pikiran. Tolong ya Allah, perjalankan. Dan kalau ini bidang yang cocok untuk hamba, tolong ya Allah jadikan hamba pengajar di bidangnya. Jadi umur 21 doanya udah gitu. Doanya udah minta jadi fundraiser seumur hidup dan ngajar fundraising. Alhamdulillah pulang ke rumah, saya bawa bahan-bahan survei yang pernah saya surveikan, terus saya ingat ya udah deh kasih lihat aja deh gambar-gambar survei ini ke orang tua saya gitu. Maaf Pak, saya kalau di rumah dipanggil Dian ya. Dian diamanahin Dede nih survei ke pelosok Parung Panjang. Sebenarnya nggak pelosok banget, nggak jauh juga sih dari Cisauk Tangsel tuh nggak jauh, cuma 2 jam. Cuma masuk ke desa-desanya tuh perjalanannya kan rusak ya, bisa 3 jam 4 jam sendiri. Saya baru nyampe rumah tuh jam 2 pagi ya, habis survei tuh kemalaman sih surveinya. Saya bilang sama orang tua, ini ada guru SD lulusan SD, ada sekolah bekas kandang kambing, ada warga makan nasi aking, ada anak umur 7 tahun kena HIV, ada sekolah nggak ada MCK, nggak ada air bersih, nggak ada perpustakaan, dan lain sebagainya. Boleh nggak aku diridoin aja di bidang fundraising ini? Nah, atas izin Allah, terima kasih. Saya diridoin tuh. Di tahun kedua setelah diridoin, saya diminta Dede jadi fundraiser khusus bidang pendidikan. Waktu itu program yang saya perjuangkan namanya beasiswa, Studi Ethos ya. Beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari kaum termarginalkan, kaum duafa, yang nggak bisa punya biaya kuliah, dibiayain sama Dede, diasramakan 3 tahun, dibiayai full. Nah, saya perjuangin program itu. Ke gedung-gedung mewah. Walaupun lulusan UI, saya minder. Nggak pernah tuh saya colek kakak kelas, minta jaringan dari kakak kelas, nggak pernah. Saya nyari sendiri aja. Kan Dompet Duafa udah ngajarin teknik fundraising, jadi saya coba aja. Ini cara saya ketemu satpam nih, kalau lagi ketemu pas security. Selamat siang Pak, saya Diani, saya dari Dompet Duafa. Saya ingin menawarkan kerjasama perwujudan MDGs. Kalau dulu namanya MDGs, Millennium Development Goals. Kalau sekarang SDGs. Saya pakai bahasa-bahasa dalam tanda kutip mungkin bahasa yang nggak familiar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk bisa berjuang proposal tuh bisa masuk, sampai harus memperhatikan kalimat-kalimat kayak tadi. Dan saya nggak pernah sebut kata proposal setiap ke perusahaan. Ini boleh jadi catatan Bapak Ibu saja ya. Jadi kalau mau ketemu calon donatur, jangan pernah bilang bawa proposal. Mau ngapain? Mau ngajuin proposal? Jangan. Saya pakai ilmu ini dari 2002, sejak di kampus. Yang ngajarin itu kakak kelas FEUI, bukan dari Dompet Duafa. Jadi ya nggak apa-apa ya kan, ilmu saya dari beragam guru ya. FEUI ngajarin saya, kalau mau ketemu calon sponsor atau donatur, pakai kalimat ini. Saya Diani, saya mau menawarkan kerjasama. Udah gitu aja. Nah, kerjasamanya tinggal ditambah. Kerjasama SDGs, kalau sekarang ya. Terus apa lagi? Kerjasama implementasi CSR, kolaborasi, atasi kemiskinan, apapun lah. Nah, saya lazim pakai kalimat-kalimat itu. Ketemu satpam, udah bikin janji belum Mbak? Belum Pak, saya sudah berusaha by phone, belum terhubung. Boleh nggak saya bikin janjinya saat ini? Kadang ada satpam yang ngizinin, kadang enggak. Kalau enggak, suka saya ajak ngobrol. Saya effort ini ya, kerjanya dari donatur tuh dalam tanda kutip berusaha militan, even cuma ketemu pas security. Karena saya menghormati juga pas security, kan beliau garda terdepan untuk saya bisa masuk gedung-gedung mewah itu kan. Karena saya sales gitu. Sales apa? Sales umat ya, sales berjuang buat umat gitu. Tapi bukan soal jualan, soal menyampaikan gagasan dan program. Pak, Bapak juga bisa loh jadi donatur, saya bilang gitu. Oh Mbak mau minta sumbangan? Enggak Pak, gini Pak. Saya sampai bikin metode nih, biar teman-teman nanti gampang presentasinya ya. Saya bikin metode namanya 4D plus 1D gitu. Ini udah saya terapin dari dulu, cuma saya baru bahasakannya 5 tahun ini. Bapak bisa jadi donatur, gini Pak. Bapak misalnya punya tetangga Bapak terancam terus dari kontrakan, suami istri KDRT,
anaknya nggak bisa nebus ijazah, nggak bisa beres apapun deh. Bapak tolong bantu lengkapi berkas-berkas tetangga Bapak tersebut, bawa ke RT RW di ACC, minta SKTM mungkin ke kelurahan dan lain-lain. Bapak bawa berkas-berkas itu ke lembaga tempat saya berkhidmat, Pak. Ini alamat kantor tempat saya berkhidmat, ke tempat kerja saya. Bapak datang, ya, doakan semoga tetangga Bapak lulus kurasi assessment, bisa jadi prima manfaat lembaga ini, Pak, ya, supaya ijazahnya nggak ditahan lagi, kontrakannya nggak nunggak lagi, dan mungkin kepala rumah tangga atau kepala keluarga tetangga Bapak itu bisa berdaya lagi dengan bekerja atau apalah gitu ya, diberikan aksesnya mungkin, atau UMKM, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Bapak sudah jadi donatur, Pak, saya bilang gitu ke satpam. Donatur apa? Donatur data, Pak, saya bilang. Data, Pak. Donatur tuh, Pak, nggak cuma dana, Pak, tapi data, dedikasi, dan doa. Nah, sesekali saya ngomong gitu sama security. 4D itu ya. Donatur nggak cuma dana, tapi data, dedikasi, dan doa. Bapak mau jadi relawan? Bisa, Pak. Nanti ke desa binaan, ke pelosok bareng kami, nganterin barang bantuan. Minimal, Pak, Bapak bantu doa. Dia yang satu lagi apa? Sampaikan dampak. Nah, ingat-ingat 5D ini. 4D, 1D. Tugas fundraiser tuh saya rasa saya ramu, saya rangkum 18 tahun perjalanan bismillah atas izin Allah ya, 4D, 1D itu. Gak usah minder, gak usah baper, gak usah mager gitu ya. Untuk kita bergerak bantu umat. Nah, setelah saya berusaha rajin, sehari nih, Bapak Ibu Ustazah, saya tuh kalau nyari donatur ke perusahaan ya, ke gedung-gedung mewah tuh, 5-12 tempat per hari saya kunjungi. Itu kadang satu gedung di Jakarta Selatan tuh ada puluhan kantor. Saya bawa surat kosong, saya tulis rapi kepada YTH. Nah, saya googling, oh ini ada perusahaan ini. Saya sebegitu menghabiskan hari-hari saya, 9 tahun jadi fundraiser CSR, itu kurang lebih kayak gitu. Mengamati satu gedung, ada nama perusahaan yang saya belum hafal, belum lazim, karena kan di Bursa Efek Indonesia tuh perusahaan hanya ada 800-an. Sementara di Jakarta tuh kan ada puluhan ribu perusahaan ya, banyak banget. Yang nama-namanya ada cabang, ada perwakilan dari luar negeri, apapun itu saya berusaha bidik gitu. Saya segmentasikan. Saya googling, ya kalau sempat waktunya pas lagi duha di masjid mana, zuhur di mana, asar di mana, kadang sampai maghrib ya saya canvassing, itu nyebutnya canvassing ya, menjejak, memprospek orang untuk jadi donatur. Tapi saya tadi kelasnya perusahaan yang saya cari. Oh ini perusahaan ini, oh ini nama ibunya, saya cari di Google, dapat di LinkedIn, di annual report saya download. Sehari itu saya bisa meresearch seperti tadi, ngecek, itu sampai puluhan data. Kalau lagi rajin tuh bisa 10-20 data. Paling kalau paling sedikit 5 gitu. Saya telepon dulu ibunya kalau belum bikin janji. Selamat siang, dengan Ibu Katri Isnarti, Vice President for General Affairs and Community External Relations PT ini. Saya seperti orang yang sok kenal, padahal cuma mungkin pernah ketemu di mana, dikenalin orang, atau saya baca di majalah. Jadi lembaga tempat saya berkhidmat tuh dulu nyediain koran, majalah, berita CSR, kami baca. Kami lihat namanya, saya doa, ya Allah pertemukan hamba minimal dengan staf beliau ini. Doanya udah kayak gitu dari dulu. Jadi udah membidik orang tuh nggak cuma ikhtiar dunia harapannya, tapi ikhtiar langit dengan mendoakan. Semoga suatu saat bisa ketemu stakeholder ini, karena kan dia mungkin decision maker gitu ya. Kadang by phone itu kalau udah di security masuk ketemu resepsionis, yang berat nih di resepsionis. Karena pasti sesama perempuan ya, pasti beliau juga wajar nganggap saya orang asing. Ada perlu apa Mbak? Mau menawarkan kerjasama program CSR. Kalau belum bikin janji nggak bisa. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Kalau Mbak tidak berkeberatan, untuk saya berkorespondensi lebih lanjut, bolehkah saya tahu nama PIC perusahaan ini dengan nomor extensionnya? Nah, saya kadang nodong minta data extension. Kadang nggak dikasih, kadang dikasih. Ya, kalau lagi minta nomor extension, yang dikasih saya telepon. Kalau nggak dikasih saya cari tahu dulu di Google. Pokoknya gimana caranya hari itu doanya bisa ketemu minimal ya Allah 2 orang, 3 orang dari seharian itu. Kadang juga pernah nggak ketemu sama sekali, ya nggak apa-apa. Yang penting by proses minimal dapat nama-nama perusahaan di gedung itu. Saya catat lagi, saya cari lagi di Google, saya cari lagi orangnya, saya telepon lagi, saya canvassing lagi, itu aja siklusnya sampai Allah kehendaki tahun kedua saya di Dompet Duafa. Atas izin Allah, orang tua saya sudah ridho, saya closing, maksudnya itu dapat dana dari CSR, per dana 1 miliar 8 juta, itu di umur 22.
offline dengan konsistensi per hari 5-12 tempat saya kunjungi. 307 prospeknya, 12 jadi donatur, 290 sekian kali ditolak, dikacangin, diabaikan, wajar karena mereka juga sibuk, nggak bisa baca proposal kita. Atas izin Allah dari 12 donatur itu ada yang ngasih 1 miliar 8 juta. Saya dipanggil sama direksi DD pada saat itu ya. Ada Mas Putra, ada Pak Arifin, ada Pak Yuli, ada Mas Gofur juga ya yang masih manajer, dan Mbak Sulis juga ditanya. Kadang saya di kantor DD itu dulu dipanggil di gimana bisa berproses dapat 1 miliar lumayan gitu, Masya Allah. Ya kan udah diajarin sama Mbak Sulis ya, aku tinggal duplikasi aja. Tapi memang saya kawal betul proposal itu, sampai dari satpam, sampai ketemu manajer, ketemu GM. Saya undang Pak Yuli, Direktur Fundraising Dompet Duafa pada saat itu. Beliau sudah berpulang 2021, Allah yarham. Semoga Allah rahmati Pak Yuli, ini pahala jariah untuk Pak Yuli. Beliau adalah guru fundraising kedua saya terbaik ya, Direktur Fundraising DD, yang ngajarin saya lebih banyak untuk berhadapan dengan direksi perusahaan, gimana ilmunya dari beliau. Closing 1 miliar, saya dipanggil, direksi diminta sama beberapa GM, sama manajer, kami kasih amanah namanya task force team. Nah, apaan tuh? Anak D3, jadi sama bahasa-bahasa manajemen tuh rada blank, rada ngek-ngok gitu, loadingnya lama. Karena kan saya nggak belajar manajemen ya, belajarnya farmasi, ngurus obat, terus ada bahasa-bahasa manajerial. Bahkan waktu tahun kedua setelah dapat miliaran itu, Dede ngasih saya pelatihan balance scorecard, Malcolm Baldrige, apaan tuh gitu. Tapi ya wajib belajar gitu, dia tuh benar-benar ngasih ruang bertumbuh yang hebat sih. Ya ini pahala jariah pasti buat Dede, buat Dompet Duafa. Nah, saya... kamu jadi task force tim khusus, tim CRM khusus yang menangani donatur individu yang rutin donasi atau berzakat, infak, sedekah, wakaf per bulan di atas 100 juta. Hah? Itu maksudnya gimana? Kayak teman-teman CRM gitu? Iya, tapi kamu CRM offline yang kunjung langsung ke rumah beliau, nemenin langsung visitasi, gitu. Jadi amanahnya nambah tuh waktu itu ya, udah dapat dana 1 miliar pertama tuh dari perusahaan ya, yang belum pernah donasi ke Dede pada saat itu, alhamdulillah, bismillah ya. Kemudian saya dapat amanah melayani donatur yang donasinya besar, yang ada berzakatnya setahun bisa 1 miliar ke Dompet Duafa pada saat itu. Apa yang saya lakukan? Saya nemenin beliau-beliau visit ke desa binaan, ke pertanian, ketemu petani, ke pelosok pokoknya sampai main ke rumahnya. Kadang kalau ke rumahnya saya melakukan hal sederhana. Dulu kan Dompet Duafa produk-produk pemberdayaannya banyak banget ya. Kalau sekarang mungkin ada kopi ya, katakanlah kopi Gayo namanya gitu ya. Kalau dulu banyak banget deh produk UMKM ya, ada buah dari keripik buah dari buah naga dan lain-lain gitu ya, pokoknya banyak banget lah. Sama biasanya saya suka bawa rapot anak-anak beasiswa, nggak cuma rapot akademik, rapot akhlak juga gitu ya. Saya suka bawa rapot akhlak sama rapot akademik. Per anak tuh detail. Perkembangannya gimana, secara akhlak, secara adab, secara akademis, secara intelektual itu dulu Dompet Duafa punya tim program yang menurut saya cukup detail ngasih laporan kaji dampak seperti itu. Jadi ketika saya ketemu donatur, Bun, aku mau cerita, makasih ya Bunda udah jadi donatur Dede dari sekian tahun, nih udah ngelulusin angkatan pertama, kedua gitu ya, anak-anak beasiswanya. Ini kalau sekarang mungkin udah ceritanya makin banyak ya. Kalau dulu saya juga saking banyaknya cerita saya suka nggak hafal. Sekarang aja deh. Misalnya gini, masih ingat nggak Bun? Anak tukang es mambo dari Papua. Anak dari Papua, anak tukang es mambo. Sekarang Bun udah lulus S1. Wasilah dana zakat Bunda dan donatur lainnya gitu. Saya tuh ke rumah donatur tuh nggak pernah bawa proposal, bawa laporan. Bun ini ada kopi. Petaninya nih, petani kopi nih, sebelum dibina lembaga ini, penghasilannya cuma 8% dari profitnya juga nggak seberapa. Dibina lembaga ini bareng stakeholder yang lain, sekarang naik 4 kali lipat. Ada lagi dulu tukang angkut kayu Bun, di Solok Sirukam, di daerah perbukitan di Padang, pelosok Padang sana, di Sumatera Barat Bun. Penghasilan beliau nih, per ikat kayu itu, satu ikat kayu itu isinya 100. Sehari itu harus nyari 100 ikat. 100 ikat ya. Itu Bun, penghasilan dia sehari tuh paling bagus tuh 25.000 doang, 25.000 sampai 35.000. Kemudian Dede ketemu nih, tim programnya ketemu nih, pemuda hebat ini yang tinggal di daerah pegunungan perbukitan.
Bareng Dede sekarang udah jadi peternak lokal Bun, yang nyiapin hewan-hewan kurban buat nanti persiapan kurban. Sekarang Bun, penghasilannya alhamdulillah Bun udah tembus 3 jutaan dari yang cuma 700 sampai 900 ribu bareng lembaga zakat ini. Makasih ya Bunda udah jadi donatur. Udah. Kadang saya cerita gitu aja. Saya nggak butuh basa-basi ke donatur. Kadang donaturnya yang masakin, nyupirin saya gitu keliling, itu pengalaman sangat berkesan. Bahkan ada donatur yang sangat manjain saya. Di, kamu lagi butuh apa? Enggak usah Bun, aman. Sampai ada juga tuh, senior saya mau nawarin saya S2 waktu itu. Kalau saya gini ya, kepentingan saya tuh gini. Saya kan kenal donatur tuh dari lembaga zakat. Saya nggak mungkin ngambil kepentingan pribadi saya dari donatur, nggak mau saya. Mau donatur semanjain apapun saya, donatur nggak boleh ngasih bantuan langsung ke saya. Berusaha banget tuh kayak gitu. Ya. Sampai saya udah resign dari Dede, donatur sempat nelfon waktu itu ada petinggi Dede GM ya. Kenapa dia ini dibiarin resign? Si dia ini mau kuliah lagi, katanya di Dede sibuk kerjanya banyak. Ya saya pindah ke DT. Di DT gaji lebih gede waktu itu, jujur aja buat bayar kuliah. Nggak apa-apa, ini sekedar cerita. Jadi saya di Dompet Duafa tuh betah. Malah niat, ya sampai sekarang saya relawan di lembaga itu. Kalau donatur masih suka nanya, saya kasih nomor rekening zakat lembaga itu, walaupun udah nggak ada hubungan secara profesional ya diaspora aja, ya saya juga anak bawang aja, saya orang akar rumputnya aja gitu, yang juga bukan siapa-siapa, tapi insya Allah saya tuh ibaratnya sangat bersyukur ya pernah ada di lembaga tersebut karena ngajarin banyak hal. Saya dulu punya pimpinan hebat namanya Bu Sri Nur Hidayah. Bu Sri Nur Hidayah itu tim think tankernya Dede untuk pendidikan. Jadi direktur pendidikan programnya Dompet Duafa. Ibaratnya yang menerjemahkan ide-idenya Pak Eri Sudewo, direktur program, direktur utama ya, Bu Nuk nih yang orang dibalik kurikulum pendidikan Dompet Duafa untuk program pendidikan beasiswa, sekolah guru, sekolah berasrama dan lain-lain gitu ya. Saya terpukau dengan budaya hidup beliau. Beliau itu orangnya sangat sederhana, sangat egaliter, pendidikannya tinggi, S2 Psikologi Terapan UI, S1 Hukum UI, suaminya orang IT. Kalau secara ekonomi, suaminya sudah mapan, rumahnya sederhana. Kalau berangkat ke kantor Dompet Duafa Parung itu, pulang pergi naik angkot, duduk paling depan, ngobrol sama supir. Kemudian kalau menyajikan tamu atau makanan, wajib diusahakan buah lokal, nggak boleh impor. Isi laptop harus Windows original, nggak boleh bajakan, dan pakai Linux ya kalau memang nggak ada Windows Ori. Kemudian selalu menyampaikan ke kami ini yang terutama para fundraiser kan harus ke lapangan, harus jilbabnya ada dipikirin matching apa enggak warnanya, dan Bu Sri Nur Hidayah tuh berempati ke kami. Ibu tahu kalian beli baju harus yang matching warnanya biar diterima di perusahaan, harganya nggak murah nih. Ibu ada tips nih biar kalian tetap hemat, gajinya terbatas tapi tetap berpenampilan rapi. Nanti cari barang-barang diskon, jangan nawar ke UMKM. Terus kalian cari baju-baju yang udah ada reject tipis-tipis harga 100 ribuan. Ibu biasa beli kayak gitu, sampai ngajarinnya kayak gitu. Kami tetap harus sederhana walaupun yang kami perjuangkan miliaran. Saya tuh di Dede tuh dapat paket lengkap. Kaji dampak program, egaliternya guru-guru saya, sederhananya, nggak nyari panggung. Guru-guru saya tuh nggak nyari panggung, nggak nyari nama besar, orang-orang hebat ya. Cuma mungkin di Dede tuh kekurangannya yaumiyah aja, amalan yaumiyah nggak terlalu dipacu gitu. Kalau di Darut Tauhid, saya pindah ke Darut Tauhid. Di Darut Tauhid itu kami dibekali buku amalan yaumiyah. Jadi fundraiser itu atau amil zakat itu nggak boleh cuma jago duniawi, tapi amalannya harus terukur. Duhanya gimana, tahajudnya gimana, tilawahnya gimana, zikirnya gimana, salatnya gimana. Di Darut Tauhid saya dapat itu. Di Dompet Duafa ya, karena Dompet Duafa lembaga umum ya, bukan berbasis pesantren, wajar beda-beda cara kerjanya, tapi masing-masing punya kekuatan. Jadi Darut Tauhid itu pada saat saya mau masuk Darut Tauhid, pimpinan untuk menyeleksi saya sampai saya lolos jadi level manager, itu beberapa petinggi harus istikharah dulu. Kemudian Al-Fatihah saya dicek, sama saya hafal nggak dengan tulisan dan arti. Wow, keren banget cara Darut Tauhid menseleksi tim pada saat itu. Ya, jadi banyak pengalaman berharga di beberapa lembaga. Nah, apa yang kaitannya dengan lembaga Bapak Ibu sekalian? Saya pernah kerja di SOS Children Village Indonesia, ujungnya di Austria, cabangnya ada sekitar 11 provinsi.
anak-anak yang diasuh profilnya ekstrim-ekstrim dari pasca Perang Dunia II, ya, anak-anak korban konflik sosial, korban bencana alam dan lain-lain, itu mirip sekali dengan yang Bapak Ibu lakukan di sini, Masya Allah, tabarakallah. Cuma sayangnya mereka kan bukan lembaga Islam, tapi mereka itu jujur profesional secara program. Saya di sana benar-benar dibikin takjub secara duniawi ya. Kenapa? Mereka punya statement kayak gini. Kalau kami nih para fundraiser ketemu donatur nih, ini pakai kalimat kayak gini. Bapak Ibu, Anda berdonasi 1 euro, Anda mengembalikan investasi sosial ke masyarakat sebanyak 5 euro. Wih, di situ saya mikir, wah gila, ilmunya tinggi banget Mbak program. Maaf saya pakai bahasa-bahasa ini ya. Apa istilahnya, kelepasan. Nah, jadi kayak bahasanya keren gitu. Wow, kok bisa ya mereka bikin kaji dampak, bikin social return on investment, orang donasi 1 euro, seolah-olah mengembalikan ke masyarakat tuh 5 euro, itu orang programnya ada hitung-hitungan khusus itu. Itu kayak, buat kami tuh para fundraiser perlu banget bahan-bahan untuk ketemu calon donatur yang kategori miliarder tuh, well educated, apalagi para akademisi itu butuh banget angka-angka kayak gitu. Ya, jadi dalam satu menit, 2 menit ngobrol sama orang tuh tercapture apa keunggulan lembaga ini. Saya pernah kerja di lembaga itu, tapi saya juga pernah berlatih bagaimana 2 menit ngomong di gerai-gerainya di mall, di stasiun untuk ngeyakinin calon donatur. Tapi sebelum saya ceritain SOS Children Flag, saya ceritain dulu kalau waktu saya di Dompet Duafa dan Darut Tauhid ya. Misalnya ada ibu-ibu di mall, kami cegat gitu kan. Walaupun saya nggak secara khusus bertugas di gerai ya, saya biasanya dampingin relawan gitu, karena saya kan fundraiser CSR sebenarnya. Saya selalu meminta adik-adik di gerai, waktu itu sempat diminta Mbak Endang, Mbak Sulis, dia nih temennya anak-anak gerai, latih cara ngomong gitu. Oke, sebisa saya Mbak. Nanti kalau ketemu calon donatur, kita kasih 3 pelayanan. 1, kalau donatur bersih diganggu, nanti kita akan kasih buku fikih perempuan di Ramadan. Jadi Dompet Duafa tuh nyediain PDF, buku-buku fikih menjelang Ramadan untuk dibagikan ke ibu-ibu yang mungkin ya tentu yang belum terbiasa Yomiyah Ramadannya tertata gitu. Biasanya lewat PDF, nanti minta alamat email aktif. Nah, kalau di Darut Tauhid ada silabus kajian agim rutin. Ya, ini cara saya ngecegat maksudnya orang di jalan atau di mall. Assalamualaikum Ibu, salam silaturahim. Saya Diani, saya tim Darut Tauhid untuk filantropi, atau ya kadang boleh sebut yayasan, kadang saya nggak pakai kata yayasan ya, menghindari stigma minta sumbangan gitu. Ibu ada waktu sekitar 2 menit, izin saya ganggu. Kami mengapresiasi para ibu bapak yang mau berkunjung ya ke stand edukasi mengenai zakat, infak sedekah wakaf berupa buku saku agim. Kalau Ibu les paper bisa by email. Kalau berkenan kunjungi gerai kami akan berikan secara cuma-cuma untuk 10 pengunjung pertama sampai dengan jam 12 siang ini. Apa Ibu berkenan? Termasuk Bu nanti bonus ya, informasi kajian agim dan para asatizah selama 1 tahun dengan tema puluhan yang akan menemani hari-hari Anda belajar Islam. Berminat nggak Bu? Nah, kadang-kadang saya kayak gitu. Jadi nawarin dulu pelayanan. Padahal niatnya ngajar zakat gitu. Nah udah agak mendekat nih ibunya. Itu kalau cara Darut Tauhid, karena Darut Tauhid kan lembaga pesantren, jadi punya banyak kajian Islam. Kalau Dompet Duafa saya lebih umum. Saya sampaikan gini, Ibu, terima kasih atas waktunya. Boleh mohon membantu menyimak informasi saya. Alhamdulillah Bu, lembaga ini telah mendistribusikan dukungan dari segenap donatur ya ke seluruh Indonesia. Di tahun lalu angkanya jiwa-jiwa orang-orang kaum mustadafin yang terbantu sebanyak 2.379.182 di 173 titik di Indonesia. Ini misal ya, saya harus hafal data. Dari tahun pertama berdiri tahun 93 sampai dengan tahun kemarin Bu, totalnya 28.891.188 jiwa. Sesekali ada kalau lagi simulasi kayak gini nih, sesekali donatur suka nanya, Mbak kok bisa hafal gitu. Oke Bu, Ibu, ini saya menginterpretasikan 2 hal. Pertama Bu, ini cara saya mengapresiasi tim program. Ini bentuk transparansi program. Kenapa? Kalau saya Bu cuma nyampein doang, wajib saya hafal karena bentuk validasi, bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tapi bagi tim program, ini adalah nyawa, jiwa-jiwa, kehidupan dari Sabang sampai Merauke dan berbagai negara lain yang terbantu karena wasilah Anda menunaikan zakat melalui lembaga kami. Ini bentuk saya mengapresiasi tim program karena ini jumlah
yang sudah dihitung dari kerja kelas selama 1 tahun dan dari dedikasi selama lembaga ini berdiri. Meskipun pasti ada plus minusnya ya Bu. Gitu. Yang kedua, ini bentuk kami melaporkan ke publik dengan data yang valid. Terima kasih waktunya Bu. Udah kadang-kadang gitu aja. Ya. Jadi fundraiser tuh banyak cara. Sampaikan data, sampaikan dampak, sampaikan cerita. Yang penting apa? Latihan presentasi aja. Saya tuh nggak secara khusus ikut kelas public speaking, nggak. Saya banyak keliling gedung-gedung perkantoran mewah yang